Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan ekonomi makro dalam keadaan sehat walafiat. Untuk perkuliahan pada pertemuan ke-7 ini nanti kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang penawaran uang dan sistem bank sentral. Pada perkuliahan terdahulu yaitu pertemuan ke-6 kita sudah mempelajari atau mengetahui keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka itu terdiri dari perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan perdagangan luar negeri, yaitu ekspor impor. Sehingga pada perkuliahan ke-7 ini kita akan membahas atau menerangkan tentang penawaran uang dan sistem bank sentral. Perekonomian pada zaman dulu atau perdagangan pada zaman dulu pada saat belum mengenal tentang peredaran uang, maka pertukaran ekonomi atau perdagangan ada istilah perekonomian barter, yaitu tukar menukar antara barang dengan barang. Setelah perekonomian modern ada nilai uang, maka perekonomian menjadi perekonomian uang. Untuk perekonomian barter yaitu suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana, yaitu kegiatan tukar menukar masih sangat terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang, yaitu atau barter. Perekonomian uang yaitu perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Dalam perdagangan atau perekonomian barter ini terdapat beberapa kelemahan perekonomian barter, yaitu perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of one di sini yaitu tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diingini pihak lain dan mencari barang yang dimiliki oleh pihak lain. Contohnya petani mempunyai beras. Beras itu dia ingin ditukarkan dengan televisi, sehingga petani yang mempunyai beras itu mencari orang yang memiliki televisi untuk dijual, sehingga dengan demikian antara petani yang memiliki beras dengan orang yang mempunyai televisi akan terjadi perekonomian barter, yaitu pertukaran antara beras dan televisi. Sehingga ini yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of one. Kelemahan yang kedua yaitu penentuan harga sukar dilakukan. Maksudnya di sini yaitu perekonomian barter, cara menentukan harga dengan menggunakan satuan uang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, nilai pertukaran suatu barang dengan barang lain harus dibuat. Misalnya menilai harga seekor kambing. Harga seekor kambing itu berdasarkan jumlah baju dan beras yang harus disediakan. Mungkin yang mempunyai kambing itu dia menginginkan baju sama beras yang dimiliki oleh petani. Contohnya menilai harga seekor kambing yaitu 100 kg beras dengan 10 style baju. Sehingga ini penentuan harga sukar dilakukan. Karena apabila menggunakan perekonomian uang, maka dengan mudah menilai harga seekor kambing itu berapa. Mungkin harga seekor kambing
kalau dengan nilai uang mungkin sekitar 3 juta rupiah. Karena penilaian ini adalah perekonomian barter, maka kelemahannya yaitu harus dilakukan kesepakatan, nilai pertukaran kesepakatan antara yang memiliki barang dengan orang yang butuh barang tersebut. Kelemahan yang ketiga yaitu perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Maksudnya di sini yaitu pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan oleh pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya. Contohnya, petani itu ingin menjual berasnya atau padinya. Pada awalnya petani ingin menukar hanya 100 kg saja. Tetapi pihak yang mempunyai kerbau itu menginginkan menukar seekor kerbau dengan 1000 kg beras atau padi. Maka dengan kondisi seperti ini, petani tersebut mempunyai dua pilihan, yaitu membatalkan niat menukar padinya atau menukarkan 1000 kg beras atau padi dengan seekor kerbau. Sehingga apabila petani tidak bersedia atau tidak memiliki beras atau padi sebesar sebanyak 1000 kg, maka petani tersebut akan membatalkan niat menukarkan berasnya. Namun demikian, apabila petani tersebut mempunyai atau memiliki 1000 kg beras atau padi, maka dia akan menukarkan 1000 kg beras atau padi itu dengan seekor kerbau yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kerbau. Kelemahan yang keempat yaitu menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam perekonomian uang penjualan secara kredit, yaitu perekonomian uang penjualan secara kredit, penjualan di masa kemudian dapat dengan mudah dilakukan perjanjian, dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan. Dalam perdagangan barter, penjualan secara kredit menyukarkan atau menyulitkan perdagangan karena timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran dan harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Misalnya petani itu menginginkan kerbaunya, sedangkan pembayarannya dilakukan secara kredit, sehingga akan menyulitkan kedua belah pihak karena petani pada awalnya hanya memiliki 1000 kg beras atau padi, sehingga untuk memenuhi atau melunasi kekurangannya maka itu harus menentukan jenis barang. Seandainya berasnya itu kualitas super, maka harus kekurangannya harus dilakukan dengan beras kualitas super. Tidak boleh beras yang mutu kualitasnya di bawah atau lebih rendah. Yang kelima yaitu sukar menyimpan kekayaan. Dalam perekonomian modern, kekayaan itu disimpan dalam bentuk uang atau harta-harta yang bersifat seperti uang, yaitu seperti saham, tabungan di bank. Karena perekonomian modern itu sifatnya simpel, luas. Kalau uang mudah dibawa kemana saja, atau saham atau tabungan yang ada di bank. Namun demikian, untuk perekonomian barter menyimpan kekayaan itu sukar atau sulit dilakukan. Karena dalam perekonomian barter adalah barang disimpan dalam bentuk barang, seperti rumah, ternak peliharaan, emas dan perhiasan lainnya. Sehingga dengan demikian, apabila menyimpan harta kekayaan itu akan sulit
dilakukan atau keamanan juga sangat tidak menjamin. Sekarang definisi dan ciri-ciri uang. Uang itu oleh pemerintah pada dasarnya diciptakan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Sehingga dengan adanya uang, maka kegiatan tukar-menukar atau perdagangan yang berlaku dalam masyarakat menjadi lancar dan nyaman. Sehingga definisi uang di sini yaitu benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Di sini itu benda ini sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Bendanya itu bisa berupa kertas, seperti uang kertas, maupun berupa logam, itu uang logam. Syarat dari definisi ini yaitu nilai uang tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seandainya nilai uang itu Rp100.000, maka nilai pada tahun sekarang maupun tahun 2 tahun yang akan datang, maka akan tetap nilainya uang itu tetap Rp100.000. Mudah dibawa-bawa kemana saja. Karena uang sangat praktis, sangat ringan, maka untuk dibawa kemana saja lebih mudah. Juga tempat penyimpanan uang lebih simpel atau fleksibel, karena mungkin bisa saja uang tersebut disimpan dalam dompet atau saku, sehingga uang itu baik disimpan dalam dompet maupun saku, selain mudah penyimpanannya, juga mudah dibawa kemana saja. Syarat yang selanjutnya itu tahan lama. Uang itu harus dibuat agar tahan lama. Mungkin bisa sampai seumur hidup uang itu tidak bisa hancur. Sehingga bahan yang digunakan itu harus benar-benar kualitas yang memenuhi persyaratan, sehingga uang tersebut tidak mudah rusak atau robek atau aus karena sesuatu hal, mungkin kena air atau apa, sehingga ini bisa tahan lama. Syarat selanjutnya itu jumlah uang terbatas, tidak berlebihan. Pemerintah dalam mencetak uang disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Apabila pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga akan terjadi inflasi, sehingga untuk penjagaan tersebut maka pemerintah melakukan pembatasan dalam pencetakan uang. Bendanya mempunyai mutu yang sama, sehingga benda yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk uang adalah mutunya tetap kualitas yang sama. Fungsi uang sebagai perantara tukar-menukar. Saya tadi jelaskan bahwa uang itu sebagai media atau perantara tukar-menukar atau perdagangan antar penjual dan pembeli dalam suatu perdagangan perekonomian. Uang sebagai satuan nilai, karena dalam uang itu terdapat nilai, baik nilai 5.000 sampai nilai Rp100.000. Sehingga uang walaupun benda kertas tetap mempunyai satuan nilai. Uang sebagai alat pembayaran yang tertunda. Maksudnya di sini adalah uang bisa digunakan sebagai pembayaran secara kredit. Kredit untuk tertunda, sehingga uang sebagai alat pembayaran. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Karena di dalam uang mempunyai satuan nilai, sehingga uang itu sebagai alat untuk menyimpan nilai. Nilai uang nilainya berapa ratus atau berapa juta rupiah. Jenis-jenis uang yang beredar.
pada zaman dahulu, yaitu pada abad ke-7 sebelum Masehi sampai dengan permulaan abad ke-19, penggunaan emas dan perak itu sebagai uang. Sehingga uang pada zaman dulu, yaitu abad ke-17 sebelum Masehi dan abad ke-19 itu menggunakan emas dan perak. Selanjutnya pada saat sekarang ini adalah menggunakan penggunaan uang kertas dan uang bank, itu uang giral. Syarat emas dan perak digunakan untuk sebagai uang, yaitu yang pertama, banyak orang yang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Kedua-duanya, yaitu emas dan perak, itu tidak mudah rusak, dapat dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang tersebut, yaitu emas dan perak, sangat stabil nilainya karena tidak akan berubah mutunya dalam jangka waktu yang panjang dan tidak mengalami kerusakan. Namun demikian, kelemahan emas dan perak sebagai uang mempunyai kelemahan. Kelemahan emas dan perak sebagai uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya. Pada saat transaksi yang belum begitu besar nilainya, masalah penyimpanan uang dalam bentuk emas dan perak itu tidak akan timbul masalah karena tidak memerlukan ruangan yang banyak. Namun demikian, kemajuan ekonomi maupun kemajuan nilai uang tersebut yang diikuti dengan perkembangan perdagangan menyebabkan nilai transaksi itu menjadi berlipat. Sehingga apabila kemajuan atau pendapatan itu semakin meningkat, sehingga uang dan perak yang disimpan itu semakin besar, sehingga dengan banyaknya emas dan perak sebagai uang yang disimpan dalam suatu ruangan, sehingga itu ruangan memerlukan ruangan yang luas atau banyak. Kelemahan yang kedua yaitu merupakan benda yang berat. Kalau nilai transaksinya kecil, mungkin jumlah mata uang emas dan perak itu tidak terlalu banyak. Namun demikian, apabila perekonomian bertambah maju, maka nilai transaksi akan semakin meningkat, nilai berlipat, sehingga ini memerlukan emas dan perak dalam jumlah yang besar dalam membawanya, sehingga ini akan membawa dampak kesulitan karena apabila membawa emas dan perak untuk keuangan, maka akan berat untuk dibawa ke suatu tempat yang lain. Mungkin dari kota ke kabupaten yang lain juga akan merasa kesulitan atau berat dalam waktu membawanya. Sukar untuk ditambah jumlahnya. Dalam 2 abad belakang ini perdagangan semakin pesat. Sedangkan pertambahan emas dan perak tidak secepat seperti perkembangan nilai perdagangan. Karena nilai pertambahan emas dan perak itu sedikit, maka untuk menambah jumlahnya sangat sukar apabila perkembangan itu semakin pesat. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penciptaan uang giral. Yang pertama itu tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran itu tabungan yang disediakan oleh bank umum. Tabungan giral ada 2 jenis, atau 2 ancaman, yaitu tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Tabungan giral utama yaitu apabila mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Maksudnya di sini adalah apabila mendapatkan uang dari langganan dari rekanan itu dalam bentuk uang tunai atau cek.
cek yang ditarik dari bank lain. Selanjutnya itu tabungan giral derivatif. Maksudnya tabungan giral derivatif itu apabila bank tersebut memberikan pinjaman kepada nasabahnya, sehingga dengan bank memberikan pinjaman pada nasabahnya itu termasuk jenis tabungan giral derivatif. Syarat proses penciptaan uang giral yaitu yang pertama, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan akan dipindahkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Transaksi-transaksi selalu dibayarkan dengan menggunakan cek. Jadi tidak ada transaksi menggunakan uang tunai atau kontan. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum merupakan tabungan giral. Kita contoh untuk proses penciptaan uang giral. Itu tabungan giral mulanya berjumlah 100 juta rupiah. Dimasukkan ke dalam bank umum 1. Karena besar cadangannya diwajibkan yaitu 20% dan semua kelebihan cadangan itu dipinjamkan. Maka setelah semua kelebihan cadangan diserahkan kepada para nasabahnya, sehingga penciptaan uang giral pada neraca bank umum 1 yaitu aktifannya, pasifannya yaitu senilai 100 juta. Karena total tabungan giralnya atau 100 juta dengan besarnya cadangan yaitu 20%, maka cadangannya yaitu sebanyak 20 juta. Sedangkan sisanya atau kelebihan cadangan itu diserahkan nasabah sebagai pinjaman. Sehingga kelebihan cadangan sebagai pinjaman itu sebesar 80 juta. Sehingga aktiva itu terdiri dari cadangan 20 juta dan peminjaman 20 juta. Sehingga total dari neraca bank umum persatu yaitu sebesar 100 juta rupiah dengan total aktiva maupun pasifa sebesar 100 juta rupiah. Proses selanjutnya yaitu orang-orang yang menerima pinjaman dari bank umum 1 akan membelanjakan uang yang diperolehnya. Maka golongan penjual akan menerima tambahan pembayarannya sebanyak 80 juta. Ini 80 juta ini disimpan di bank umum 2. Seperti di bank umum 1, maka bank umum 2 akan menahan 20% dari tabungan giral sebagai cadangan wajib. Selebihnya dipinjamkan kepada nasabah yang memerlukan. Setelah semua kelebihan cadangan yang ada di bank umum 2 itu dipinjamkan, maka perubahan neraca sebagai berikut. Tambahan pembayaran yaitu dari yang disimpan di bank umum 2 sebanyak 80 juta. Bank umum 2 menahan 20%, yaitu 20% dari 80 juta, yaitu cadangannya sebanyak 16 juta rupiah. Sehingga sisa dari pinjaman atau kelebihan pinjaman itu diberikan atau dipinjamkan kepada nasabah, yaitu peminjamannya sebanyak 64 juta. Sehingga nilai atau orang dari aktiva yaitu cadangan 16 juta dan peminjaman sebesar 64 juta. Yang pasifannya itu tabungan giral sebanyak 80 juta. Sehingga total aktiva dan pasifa adalah 80 juta rupiah. Selanjutnya orang-orang minjam dari bank 1, langganan yang meminjam di bank 2 akan membelanjakan uang tersebut sebanyak 64 juta. Segolongan penjual akan memperoleh uang dan menyimpannya di bank umum 3. Untuk memenuhi peraturan yaitu ditetapkan cadangan uang itu sebesar 20 juta dari tabungan yang dibuat dan digunakan, dan selebihnya dipinjamkan pada langganan atau nasabah. Apabila seluruh uang yang dapat dipinjamkan telah diberikan kepada peminjam atau nasabah, maka perubahan neraca yang di bank umum 3 sebagai berikut.
total uang yang dibelanjakan itu sebanyak 64 juta di tabungan giral di sisi pasifa sebelah kanan, sehingga cadangan pinjaman adalah 20% dari 64 juta, sehingga cadangan uangnya di situ sebesar 12,8 juta rupiah. Sedangkan sisanya atau kelebihan dari cadangan yaitu dari 64 juta, cadangan 12,8 juta rupiah, maka kelebihan cadangan atau peminjaman sebanyak 51,2 juta rupiah, sehingga sisi aktifanya itu cadangan sebesar 12,8 juta rupiah dan peminjaman sebesar 51,2 juta rupiah. Pasifanya itu tabungan giral, sehingga total aktiva dan pasifa sebanyak 64 juta rupiah. Selanjutnya itu pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Contohnya itu pada mulanya itu tabungan giral sebanyak 1 juta. Jumlah tabungan giral, cadangan dan peminjaman yang akan diciptakan apabila proses penciptaan uang berlangsung. Pada akhirnya jumlah tabungan giral, cadangan dan kelebihan cadangan sebanyak masing-masing itu 500 juta dan 400 juta rupiah. Nilai dari ini mendapatkan nilai 500 dan 400 juta menggunakan rumus persamaan sebagai berikut, yaitu D sama dengan S dibagi R, di mana D yaitu jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. Sedangkan S yaitu uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang mula-mula sekali diciptakan. R adalah bagian dalam persentase tabungan giral yang tercipta harus tetap ditahan dan dalam bank sebagai cadangan. Cara perhitungannya sebagai berikut. Formula pertama yaitu awalnya adalah 100 juta. 100 juta dengan persentase cadangan yaitu sebesar 20% atau 0,2, sehingga pertambahan dari uang giral adalah 100 juta dibagi 0,2, hasilnya adalah 500 juta rupiah. Untuk pertambahan cadangannya adalah 20 juta, karena 20% dari 100 juta itu 20 juta, maka 20 juta ini dibagi dengan 20% atau 0,2, sehingga untuk pertambahan cadangan uang itu sebanyak 100 juta rupiah. Untuk pertambahan pinjaman adalah 80 juta dari pertambahan uang giral 100 juta, untuk cadangan 20 juta, sehingga peminjaman atau kelebihan dari cadangan ada 80 juta, sehingga 80 juta ini dibagi 20% atau 0,2, sehingga untuk pertambahan pinjaman sebanyak 400 juta rupiah, yaitu 80 juta dibagi 0,2, sehingga hasil pertambahan pinjaman sebanyak 400 juta rupiah. Prosesnya ini sebagai berikut. Yaitu cadangan 100 lebih cadangan 20, sehingga ini untuk perhitungan yang di sini itu dengan tabel ada sebagai berikut, itu dari bank umum 1, 2 sampai bank umum 4 adalah ini ada proses penciptaan uang di bank umum. Faktor penting pembatasan penciptaan uang, yaitu yang pertama adalah kebocoran uang tunai. Kebocoran uang tunai yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Faktor yang kedua yaitu bank mempunyai cadangan yang lebih banyak.
Maksudnya ada adanya keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Faktor yang ketiga itu kekurangan pinjaman. Kekurangan peminjaman di sini yang mampu membayar bunga atau membayar kembali pinjaman tersebut yang mereka ya. Kita dalam bentuk soal latihan itu untuk kebocoran uang tunai. Misalnya Bank Umum 1 akan meminjam 80 juta. Sekiranya bank menerima simpanan giral itu 100 juta. Misal uang 80 juta itu dipinjamkan dimasukkan di Bank Umum 2. Misalnya penerima uang adalah 90% dari uang yang diterima di perbankan. Berarti untuk yang dipinjamkan Bank Umum 1 yaitu 80 juta, hanya 72 juta saja yang disimpan di Bank Umum 2. Dari tabungan giral ini, Bank Umum 2 akan memperoleh 14,4 juta sebagai cadangan devisa dan sisanya adalah 57,6 itu sebagai peminjaman digunakan pinjaman. Maksudnya di sini adalah 80 juta adalah kelebihan dari cadangan yang dulunya 100 juta. Kelebihan pinjaman adalah 80 juta sehingga 80 juta ini dimasukkan di Bank Umum 2. Penerima uang adalah 90% sehingga 80 juta itu yang pinjamkan, hanya 72% yang disimpan di Bank 2. Sehingga dari tabungan giral akan menggunakan yaitu sebagai cadangan yaitu adalah 14,4 juta sebagai cadangan giral, sisanya adalah 57,6 juta yang dapat dipinjamkan. Dari jumlah tersebut kelak hanya 51,80 juta itu yang disimpan ke Bank Umum 3. Maka dengan adanya kebocoran uang tunai, tabungan giral yang disediakan oleh bank ketiga itu 100 juta ditambah 72 juta adalah bocoran ditambah dengan 51,84 juta sehingga kebocoran uang tunai untuk tabungan giral yang diciptakan Bank Umum sebesar 223,84 juta rupiah. Namun demikian apabila tidak terjadi kebocoran di Bank Umum 1, 2, 3, maka nilainya ada sebagai berikut, yaitu 100 juta ditambah 80 juta ditambah 60 juta. Sehingga apabila tidak ada bocoran sebesar ada sebanyak 244 juta rupiah. Yang selanjutnya itu bank punya cadangan yang lebih banyak. Contoh apabila Bank Umum itu tidak mempertahankan cadangan 20% tetapi dinaikkan 25%, maka tabungan giral akan tercipta bukanlah 500 juta tetapi hanya 400 juta, yaitu dari 100 juta itu dibagi 25% karena cadangannya bukan 20% tapi sudah 25%, sehingga tabungan giral itu sejumlah 400 juta rupiah. Dari 100 juta dibagi 0,25 atau 25%. Mata uang dalam peredaran, yaitu mata uang dalam peredaran dan mata uang yang beredar. Dimaksud dengan mata uang dalam peredaran yaitu seluruh jumlah mata uang baik logam maupun uang kertas yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Mata uang ini disebut juga dengan mata uang adalah uang kartal, yaitu uang kartal adalah seluruh baik uang logam maupun uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral.
Selanjutnya yaitu uang yang beredar atau money supply. Adalah semua jenis uang yang beredar di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank umum. Money supply. Pengertiannya itu uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan maupun badan milik pemerintah. Pengertian yang lebih luas atau likuiditas perekonomian, pengertian money supply yaitu mata uang dalam peredaran, uang giral, uang kuasi. Uang kuasi di sini adalah deposito berjangka, tabungan, rekening atau tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang yang beredar menurut pengertian yang lebih luas itu disebut juga sebagai likuiditas perekonomian atau M2. Pengertian yang lebih sempit, uang beredar disingkat dengan M1. Jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan yaitu semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepadanya. Lembaga keuangan terdiri dari bank umum atau bank perdagangan, bank tabungan, perusahaan peminjaman, pasar saham maupun perusahaan asuransi. Selanjutnya itu keistimewaan bank umum. Keistimewaan bank umum di sini yaitu tabungan dapat diambil dengan cek. Kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan itu dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Dapat menciptakan daya beli, kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapus daya beli yang ada dalam perekonomian. Keistimewaan bank umum yang selanjutnya itu memberi pinjaman jangka pendek. Suatu badan yang memegang peranan penting kepada perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangan dengan gerak naik maupun turun kegiatan ekonomi. Neraca pada bank umum yaitu neraca tabungan. Maksud dengan tabungan yaitu uang yang disimpan di bank, hanya diambil yang dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan atau melalui ATM. Dengan tabungan ini uang yang disimpan di bank diambil oleh mereka yang ada dalam buku tabungan dan menunjukkan buku tabungannya atau bisa melalui dengan ATM dengan menggunakan kartu ATM. Hanya adalah tabungan berjangka atau deposito berjangka. Adalah tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu tertentu. Misalnya bisa tabungan deposito itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Sehingga apabila kurang dari jatuh tempo tersebut yang telah ditentukan, maka tidak bisa diambil seperti tabungan pada umumnya, karena ini ada tabungan berjangka atau deposito. Uang tunai dan tabungan dalam bank sentral atau Bank Indonesia itu dinamakan cadangan tabungan. Perbedaan bank sentral dengan bank umum. Untuk bank sentral itu dalam satu negara hanya terdapat satu bank sentral, yaitu di sini adalah Bank Indonesia. Bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Bank umum bisa milik swasta maupun milik pemerintah. Seperti milik pemerintah adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, maupun yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jabar, atau pihak swasta, mungkin Bank Danamon atau yang lainnya. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda karena bank sentral adalah mengurusi masalah peredaran uang yang berada di masyarakat dan juga menciptakan uang, sedangkan bank umum adalah tempat untuk menyimpan uang, melayani transaksi uang di tabungan maupun deposito. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan uang logam, sehingga yang
mempunyai wewenang atau tanggung jawab yang bisa mencetak uang, baik uang kertas maupun uang logam, adalah bank sentral, sedangkan bank umum tidak mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang. Fungsi utama dari bank sentral di sini itu bertindak sebagai bank pada pemerintah. Selain sebagai bank pada pemerintah, juga bertindak sebagai bank pada bank umum, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Ya, untuk penawaran uang ada beberapa pandangan, itu pertama yaitu pandangan klasik. Pandangan klasik yaitu ada efek perubahan penawaran uang, ada dua jenis, yaitu teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Maksudnya itu berapa kali uang yang ada dalam masyarakat berpindah tangan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada berapa kali uang berpindah, adalah namakan uang teori kuantitas uang. Selanjutnya teori sisa tunai atau cash balance theory. Di sini adalah berapa besarkah uang yang dipegang atau disimpan masyarakat dalam bentuk tunai. Masyarakat menyimpan atau memegang uang dalam bentuk tunai itu berapa? Sehingga ini disebut juga teori sisa tunai. Kita bahas teori kuantitas uang. Di pasar uang terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Di pasar ini akan ditentukan tingkat harga umum apabila jumlah uang yang beredar, maksudnya di sini adalah penawaran akan uang naik, maka tingkat harga akan naik juga. Yang ketiga, teori kuantitas uang di sini adalah permintaan uang untuk transaksi yang telah ditentukan. Misalnya di sini adalah volume output yang ditransaksikan, yaitu GDP, gross domestic product real, yaitu jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam 1 tahun tertentu. Tingkat harga umum. Teori kuantitas uang itu dikembangkan oleh Irving Fisher, yaitu di sini adalah pada hakikatnya perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepat atas harga-harga barang. Hal ini didasarkan pada 2 pendapat, yaitu pertama adalah laju peredaran uang adalah tetap. Yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja penuh sudah terpenuhi atau terpakai, atau supply creates its own demand. Pertukaran uang di sini adalah kita mengenal rumus teori kuantitas uang atau persamaan pertukaran, yaitu MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V-nya adalah laju peredaran uang, P-nya adalah tingkat harga, T-nya adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Sedangkan teori kuantitas uang bisa berubah menjadi MVZ sama dengan Z, di mana M adalah penawaran uang, VZ adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, sedangkan Z adalah pendapatan nasional. Contohnya, dalam suatu perekonomian, T-nya adalah 500, penawaran uang 200, dan laju peredaran uang adalah 5. Berdasarkan teori kuantitas, tingkat harga adalah Rp2. Menggunakan persamaan pertukaran, rumusnya adalah MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang adalah 200, V-nya adalah laju peredaran uang adalah 5, sama dengan T diketahui adalah 500, sehingga P di sini
yaitu 1000 dari 500 dikali 200 dibagi 200 dikali 5 dibagi 500 sehingga P-nya sama dengan 2. Tingkat harga ada 2. Apabila penawaran uang itu meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250, menggunakan persamaan teori kuantitas akan didapat atau dilihat tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari 2 menjadi 2,5. Rumusnya yaitu MV sama dengan PT. M-nya yang awalnya adalah 200, karena ada peningkatan 25%, sehingga menjadi 250. Sehingga M-nya adalah 250 kali 5. 5 adalah laju peredaran uang. Sama dengan 500, T-nya 500 P. Sehingga P-nya di sini adalah 1250 dibagi 5. Dari 250 kali 5 dibagi 500. Sehingga P-nya sebesar ketahui 2,5. Selanjutnya teori sisa tunai atau cash balance theory. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Marshall, di mana itu perubahan dalam uang yang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama laju atas harga. Rumusnya adalah M sama dengan K P kali T. M di sini adalah permintaan atau penawaran uang. K-nya di sini ada konstanta, yaitu pendapatan yang tetap dipegang oleh masyarakat dalam bentuk tunai. P-nya adalah tingkat harga umum. T-nya adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Besarnya jumlah uang yang akan dipegang oleh masyarakat sebanding dengan pendapatannya. Itu adalah teori sisa tunai. Kelemahan dari teori kuantitas uang di sini yaitu penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian, sehingga jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam 1 tahun tertentu adalah tetap besarnya, atau supply creates its own demand. Faktanya bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Alasannya jumlah barang dan jasa akan dengan mudah ditambah apabila terdapat penambahan permintaan terhadap barang. Apabila kemungkinan untuk menambah produksi, penambahan uang yang beredar belum tentu akan menaikkan harga. Namun demikian, jika terjadi kenaikan harga, tidak sebesar kenaikan jumlah uang yang beredar. Kritik atas teori kuantitas uang. Permisalan bahwasannya T adalah tetap kurang tepat. Laju peredaran uang tidak selalu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Teori keuangan Keynes. Tujuan masyarakat itu meminta atau menggunakan uang. Faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga dan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan masyarakat memegang uang menurut Keynes yaitu ada 3 alasan. Yaitu yang pertama untuk membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan, tujuan transaksi. Sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang, itu tujuan untuk berjaga-jaga. Digunakan untuk kegiatan spekulasi atau tujuan spekulasi. Tujuan transaksi, yaitu di sini ada tingkat spesialisasi yang tinggi. Hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Tujuan berjaga-jaga di sini adalah kejadian yang tidak terduga akan berlaku untuk masa yang akan datang. Ada kalanya menguntungkan, namun demikian terkadang ada juga yang seorang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada biasanya. Sedangkan tujuan spekulasi di sini adalah membuat pilihan di antara memegang uang atau menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga seperti saham perusahaan.
Kedua yaitu para pemegang uang bersedia menggantikan dengan surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini ditentukan oleh tingkat bunga, sedangkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Di sini tujuan spekulasi yaitu kita lihat kurvanya. Kurva ini adalah menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi. Sedang sumbu tegak ini menunjukkan suku bunga. Tegak ada suku bunga. Pada suku besar E0 ini jumlah uang diminta adalah M0. MS adalah kurva permintaan uang. Sehingga demikian apabila I1 menurun, sehingga ini adalah spekulasi di mana M ada permintaan uang, MS ini adalah permintaan uang juga. Penambahan untuk penawaran MD adalah penawaran uang, dan I adalah tingkat suku bunga. Permintaan masyarakat total akan uang MD. MD tunai adalah permintaan untuk transaksi ditambah permintaan untuk spekulasi. Kurva ini ada disebut kurva preferensi likuiditas. Bentuk-bentuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Kebijakan moneter bersifat kuantitatif yaitu kebijakan umum yang bertujuan mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan terpilih atas beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan moneter kuantitatif ada 3 tindakan, yaitu yang pertama adalah melalui operasi pasar terbuka, yaitu melakukan jual beli surat berharga dalam pasar surat berharga, membuat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum, membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif yaitu pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau dikembangkan. Kedua itu pembujukan moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank umum itu melakukan langkah-langkah tertentu. Ini lihat efek moneter atas kebijakan AD dan AS. Demikian materi pertemuan yang ke-7 ini membahas tentang permintaan uang dan peranan bank sentral. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.